Ya, Dulur Al-Fiktor, alhamdulillah semua alhamdulillah. Hari ini kita akan ngaji bersama ngaji Katresnan ya. Bersama guru kita Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Insya Allah nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, atau Anda juga bisa mengikuti kami di live streaming Radio El Victor Instagram. Tulis saja Radio El Victor. Bersama beliau Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG, Ketua LDNU Jawa Timur, dosen pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Ya. Baik. Yai. Nggih. Sehat Yai? Alhamdulillah sehat semuanya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesibukannya luar biasa nih Yai. Ya, sehingga menjadi jarum super ini. Ustadz jarum super. Ustadz Jarum Super. Jarang di rumah, suka pergi. Masya Allah. Ini barusan pulang. Baru pulang tadi dari Rungkut terus ke sini ini. Segitu ya. Iya. Jadi nanti habis ini ke asrama haji. Ya, agak siang nanti ke asrama hajinya itu. Ya ini keberangkatan jamaah haji yang kloter terakhir ya. Ya, kloter 38. Hanya Jadi 38 kloter. iya. Memang hanya 40% dari biasanya jamaah Indonesia. Jadi biasanya kan 220.000 Indonesia, Jawa Timur dapat sekitar 35.000 jamaah. Nah sekarang itu hanya sekitar 14.000. Biasanya kan 85-86 kloter. Nah ini hanya 38. Masya Allah. Nggak sampai 40, jadi nggak sampai 50%-nya. Dan terakhir tadi malam masuk, kemudian nanti siang pemberangkatan. Kalau yang 37 jamaahnya Imam itu Brian Mekah itu masuknya kan hari Kamis kemarin, Kamis malam Jumat tanggal 20 ya. Jam 20 lah berangkatnya ya, kemarin habis Jumatan jam 2. Terus masuk kloter berikutnya, ini yang terakhir itu. Kalau nanti jam 2 kemarin berangkat berarti sekarang sudah nyampe gitu Mekah ya. Jam 2 kemarin dikumpulkan di asrama, terbangnya jam 8. Jam 8 Malam. Jam 8 malam. Nah, sekarang ini kan sudah sekitar ya sudah 10 jam ya, kemungkinan sekarang sedang landing. Mekah landing ya. Karena sekarang itu sempat transit dulu di Jakarta. Bisa juga nanti sekarang masih di pesawat. Transit Jakarta sekitar 1,5 jam, 1,5 jam gitu. Karena untuk ngisi bahan bakar di sana. Oh gitu. Iya. Saudi Airlines. Iya, karena hubungannya dengan ini kemampuan bandara yang di Juanda itu dituruni pesawat yang bobot sekian ton itu dengan penumpang sekian itu turun itu dianggap dalam pantauan Angkasa Pura itu belum mampu, akhirnya sini bensinnya itu belum dipenuhi dulu. Kan butuh sekian ton itu nanti itu bensin itu. Ya terus nanti juga begitu tentang kopernya itu biasanya 30 kilo gitu ya. Sekarang hanya 15 maksimal koper itu. Berangkat itu. Untuk tidak terlalu beratnya itu. Nah, terus nanti transit di Jakarta ngisi bahan bakar itu. Masya Allah. Terus terbang. Tapi tanpa turun sama itu. Nah, tahun depan mudah-mudahan sudah normal kembali di sini. Bandaranya Pengaspalannya ya. ya itu sudah bisa layak lagi seperti semula itu. Inilah yang terjadi. Dan termasuk itu sehingga ada penambahan biaya itu dari Arab Saudi itu sampai permintaannya itu sampai 24 miliar itu tambahannya itu. Itu sebetulnya itu jadi tambahan itu bukan karena pemerintah Indonesianya, karena memang di Arab Saudi itu serba naik. Pelayanan di Mina Arafah ya di itu, terus termasuk pelayanan di bandara tadi itu. 24 miliar itu untuk semua. Semua ini ya tambahan ya semua untuk semua se-Indonesia. Untuk Jawa Timur dibagi. Salah satu aja Jawa Timur, kasusnya di Jawa Timur tadi itu. Oh. Sempat nego itu. Gitu ya. Udah gara-gara Covid. Ya. Iya. 24 miliar. Iya.
Makanya umroh juga naik juga. Ya sekarang Naik, lagi kan, ya. jadi- Ya. Karena itu kebijakan dari pihak Arab Saudi, jadi bukan karena Indonesia yang menaik-naikkan gitu, enggak ya. Kan kalau di Indonesia kan ya ada peningkatan pelayanan jamaah itu, makannya sekarang sudah full di Mekah Madinah itu. Kalau dulu kan ada jeda ya, jadi 20 hari disiapkan makan di Mekah itu, terus 10 hari nanti itu free, bebas cari sendiri. Nah sekarang full. Itu bagian daripada peningkatan pelayanan. di Mekah, di Madinah semua dilayani makan. Ya. Kalau dulu itu kan di Madinah full, terus kemudian ketika di Mekah itu hanya ketika Mina Arafah, lainnya itu cari sendiri makan, masak bisa beli. Nah sekarang sudah disiapkan. Jadi sebenarnya pelayanan ini meningkat. Yes, meningkat gitu. Dari hotel sudah bagus. Ya, sudah dekat-dekat ya. Dulu itu kan sampai 8 kilo, 7 kilo. Sekarang 1 kilo, 1,5 kilo. Terus disiapkan juga bis sekarang itu. Mantap ya. Ya, cuman begini bagi orang-orang yang berangkat dari kebencian itu isine welek tok pokoke. Orangnya berancat karena kebencian kepada pemerintah itu ya sudah, karena kebenciannya itu akhirnya ya itu tadi. Tidak ditampakkan ya. Iya, ya yang ngelaknya tadi itu gara-gara tahun kemarin 2021 nggak haji jamaah Indonesia dan semuanya Indonesia, semua seluruh dunia kan itu langsung karena uang yang sudah dihabiskan oleh pemerintah untuk bangun jalan raya, untuk bangun ini kan macam-macam. Ya kelompok mereka yang sakit hati itu atau agama ya. Ya mudah-mudahan semua lancar ya. Amin. Nggih. Dan kita semua mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah. Amin, diberangkatkan oleh Allah melalui ikhtiar manusia ya. Mulanya nanti kan ada yang berangkat karena haji tiban. Tiba-tiba ada orang yang mendaftarkannya. Tapi 1001 gak mesti itu. Tapi yang ada yang gara-gara ya nggak dinyana-nyana bisa haji ya gara-gara wahyu, gara-gara Mbak Yu, sawai payu, tambahi payu. Sing mana kadang-kadang iso haji gara-gara Mansur, halaman kena gusur. Macam-macam. Oke, kita sekarang bicara tentang tema kita hari ini adalah urgensi akhlak dalam kehidupan rumah tangga. Akhlak ya. Akhlak suami istri dalam rumah tangga itu. Moga ya dari mana? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta, ngaji katresnan yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini bisa komunikasi ya melalui udara, yaitu melalui gelombang El-Victor 93,3 itu. Dan ini sudah alhamdulillah di sela-sela kegiatan kami bisa berkesempatan ini untuk mampir ke El-Victor ini. Urgensi akhlak dalam kehidupan rumah tangga suami istri ya, urgensi itu pentingnya ya akhlak itu untuk membangun kehidupan rumah tangga yang damai, yang nyaman, yang tentram, yang bahagia. Bahasa Al-Qur'annya menciptakan sakinah dalam rumah tangga. Nah, untuk mencapai tingkatan sakinah itu kan diperlukan modal utama itu adalah akhlaknya. Akhlak suami istri itu penting dalam rangka menciptakan keharmonisan dan kenyamanan rumah tangga. Ada kisah, ya istilah testimoni ya, testimoni cinta kehidupan suami istri. Kisah ini adalah sejarah perjalanan cinta Nabi Ismail di hadapan Nabi Ibrahim. Jadi Ismail ini kan
oleh Ibrahim itu kan bukan diboyong, ketika mau melahirkan Hajar itu kan oleh Ibrahim kan Hajar kan dijak pindah ke Mekah itu, tempat tinggalnya kan Palestina itu Ibrahim itu, dengan bunda Sarah, Siti Sarah itu. Terus ketika menikah dengan Khadijah, terus ketika Siti Hajar itu hamil, maka dipisahkan itu, dipindahkan ke Mekah, Bibakaya Mekah itu, di sana hidup. Lalu kecilnya Ismail kan itu di Mekah itu, ketika lahir. Terus sampai ceritanya Bunda Hajar itu mencari air itu kan, terus digambarkan Safa Marwah itu kan, di situ mencari air untuk minumnya Ismail itu. Nah, terus keluar air Zam-Zam barang itu. Jadi adanya di Mekah, di Bakkah. Nah, Ibrahim itu setelah itu kembali lagi ke Palestina. Sampai akhirnya Ismail besar, kemudian menikah kan gitu. Menikah dengan salah seorang wanita yang waktu itu Ibrahim tidak sempat hadir dalam pernikahannya itu. Kan memang kalau laki-laki itu kan tidak diharuskan orang tua harus sebagai wali itu kan itu. Kan nggak ada wali kan laki-laki. Ya yang pihak perempuan itu. Dan itu syariat yang dulu kan juga beda dengan sekarang. Ya, dalam lama waktu berpisah itu lalu Ibrahim itu sambang. Termasuk ya akhirnya nyambangi Ismail itu. Nyampe di rumah yang ada di Mekah ya. Terus ketemu dengan seorang perempuan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah ini terus ngobrol-ngobrol antara orang tua, antara Ibrahim dengan perempuan tadi itu. Yang tidak lain perempuan itu adalah istrinya Ismail. Yang waktu itu Ismail sedang tidak di rumah ketika Ibrahim datang itu. Lalu ngobrol, siapa sampai ini? Saya istrinya Ismail loh gitu tuh. Terus antara mantu sama mertua tidak sama tahu gitu. Iya. Ya, terus gimana kabarnya? Kamu baik. Terus gimana selama ini Ismail itu kayak apa? Wah, cerita kejelekan Ismail itu. Masya Allah. Apa? Artinya saya merasa tidak dibahagiakan. Ya, cara gampangan itu hidup itu pas-pasan gitu loh. Nah, pas waktu itu sedang kerja kan Ismail mencari nafkah gitu. Keluar katanya. Dan gak bisa ada komunikasi kan, nggak ada HP kan apa. Keluar dari rumah ya sudah putus gitu loh. Cerita yang diceritakan kejelekannya sampai mencela barang itu. Apa itu, saya selama ini disusahkan, gak pernah bahagia, bisa senang saya itu selama ini dengan menjadi istri Ismail itu, macam-macam gini. Ya, memang kan tidak dikenal harus kaya kan ya. Ya sih tadi Nabi itu kan hubungannya dengan akhlaknya kan itu. Bukan karena kekayaannya itu. Yang kaya itu kan memang seperti Nabi Sulaiman itu ya, itu ceritanya. Yang lain kan biasa-biasa gitu. Nah, termasuk yang kaya ceritanya Nabi Ayub itu. Terus kemudian miskin kena musibah itu. Nah, cerita-cerita yes, tanpa menyebut diri aku ini siapa, pokoknya saya dari perantauan gitu aja gitu. Sambang ke sini ingin tahu berita tentang bagaimana Ismail. Ya, tolong nanti Mbak sampaikan salam kepada ya Ismail suami sampean. Iya Pak. Nanti pesannya saya pesan salam sama Ismail ya. Suami sampean Mbak ya, ada pesan supaya nanti itu yughayyiru au yubaddilu
merubah atau mengganti utbata babihi, cara gampangan itu apa? Daun pintu rumah. Merubah daun pintu rumah. Mengganti ya, mengganti daun pintu rumah yang biasanya menutupi rumah itu diganti. Nah, ini filosofinya seperti apa? Iya nanti, ya, ya tentu si perempuan itu tidak paham maksudnya, ya pokoknya kata-kata itu diingat gitu. Terus pamit, ya melanjutkan perjalanan lagi. Tidak lama setelah itu lalu Ismail datang. Ismail itu tajam perasaannya itu, lalu ada gelagat, kelihatannya kok ada tamu ya. Oh iya, kemarin ada tamu gini. Oh, siapa? Ya enggak tahu, pokoknya dia katanya dari perantau gini-gini, terus malah tanya-tanya tentang sampean. Dia tak ceritakan apa adanya, bahwa saya ini begini, saya ini banyak melaratnya saya itu. Gitu ya. Terus apa pesannya tadi untuk saya? Ya katanya pesannya itu untuk sampean itu supaya ganti daun pintu rumah. Oh, saya nggak ngerti maksudnya itu, pokoknya kita sampaikan aja. Nah maka lalu Ismail, oh Dik, itu adalah sesungguhnya orang tua saya. Nah itu saya mendapatkan instruksi orang tua, saya tidak mungkin akan bisa menolaknya, karena nasihat beliau itu pasti tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada saya mengganti daun pintu rumah itu, maksudnya adalah istri itu digambarkan seperti daun pintu tutup rumah. Ganti. Jadi saya ini apa harus menceraikan sampean karena pesan orang tua itu. Enggak tujuan macam-macam, pokoknya pesannya ya sudah enggak saya langgar itu. Jadi saya menceraikan saya ini. Ya atas dasar instruksi dari ayah itu saya harus menceraikan sampean, saya ceraikan. Ya wis gak apa-apa. Dimana aku tadi wong melarat selama ini cerai. Ya Allah. Jadi kambangan ya, merasa kebetulan ya. Ya artinya kan selama ini kan cerita kejelekannya ya, pokoknya kapi lah. Jadi saya harus menceraikan sampean. Ya sudah, kamu saya ceraikan sebagai istri saya. Ya ada yang tambah marah, tapi kan ada orang model gitu kan, ada yang tambah marah, tersinggung, tapi ada yang malah ya sudah, aku melarat tadi bagaimana. Udah. Nah maka sudah Ismail cara saiki lalu setelah menceraikan kan dudo gitu loh. Tapi kan masih umurnya juga masih beliau Ibrahim masih kesang kan di umur yang itu. Tentu Ismail kan lebih muda itu. Nah suatu saat lalu Ismail itu menikah lagi dengan seorang perempuan lain, bukan yang tadi itu cerita lagi. Jadi apa tadi? Itu tadi perpisahan, perceraian tanpa konflik. Ya tadi itu nasihatnya, karena faktor ini bisa nanti kalau dilanjutkan punya istri seperti ini sulit bahagia dan membahayakan gitu loh. Bisa membahayakan juga hubungannya dengan anak juga kalau punya anak nanti itu. Masya Allah. Nyambung antara ayah dan anak ini ya, chemistry-nya luar biasa. Ya kan, terus ayahnya kan nabi kan, jadi apa yang disampaikan itu kan juga sudah berdasarkan pertimbangan itu. Ya ganti aja gitu. Masuk bojo kok malah diungkap kekurangan gini itu. Padahal fungsinya bojo itu kan menutupi kekurangan itu ya. Itu saling membantu gitu. Ini udah cerai. Nah suatu saat Ismail akhirnya menikah lagi dengan perempuan lain. Berselang waktu yang agak lama, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Ibrahim sempat sambang lagi. Ya kita nggak akan membicarakan tentang proses perjalanan dari Palestina ke Mekah itu kayak apa itu, udah ribuan kilo kan itu. Ya bisa saja nanti karena makhluk Allah itu punya ada keistimewaan itu, bisa saja nanti ada mungkin istilah ilmu melipat bumi begitu.
perjalanan dari Palestina ke Mekah itu dalam jangka sekian jam gitu bisa. Itu nggak diceritakan tapi kan jauh itu jarak tempuhnya itu. Ketika terpisah ya lama bisa ketemu, lama nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena jauhnya tempat tadi itu. Sambang maneh, ya beberapa tahun kemudian itu sambang maneh. Kemudian nyampe di situ ketemu dengan wanita yang cantik, sopan gitu. Ya, mohon maaf, bisakah saya mampir, bisakah saya ini singgah di rumah? Oh monggo. Ya saya perjalanan dari jauh, ya ingin mampir ke sini. Gitu. Mampir ke sini, nggak usah nyebut saya adalah ayah daripada Ismail itu enggak. Terus tanya-tanya Ibrahim dengan perempuan tadi itu, gimana selama ini setelah menjadi istrinya Ismail, cerita kebaikan-kebaikannya. Ya alhamdulillah suami saya itu orangnya begini pekerjanya keras ya, pekerja keras ya gitu ya, bukan berkata kasar ya. Ini berkata kasar sekelane kan waktu. Kerja keras itu, aktivitas kerjanya itu. Dia sekarang sedang mencari nafkah. Terus gimana? Ya bagus, orangnya baik, bertanggung jawab, gini. Saya merasa nyaman bersuamikan dia itu gini. Ayo. Oh ya. Jadi selama ini berarti Ismail itu memperlakukan kamu baik ya. Enggak, saya. Suami saya orangnya baik gini. Oh ya. Lama dari dialog itu kemudian Ibrahim pamit tanpa menyebut saya adalah orang tua dari Ismail itu enggak semuanya. Ya mohon maaf Mbak, saya mau pamit karena masih ada tugas yang lain. Saya pesan aja nanti kalau sudah datang suamimu, ya ada pesan dari saya, ya supaya menetapkan dan menjaga merawat daun pintu rumah. Daun pintu rumah. Oh nggih Pak. Pesan sampean kalau sampai akan sopan aja. Nah, terus ketika Ismail pada waktu tertentu sudah pulang, terus ketika itu dia masih bisa mencium aroma ada tamu itu. Kok seperasaan saya itu habis ada tamu ya. Oh ya masih gini. Oh ya. Terus dia ngobrol apa? Ya tanya-tanya tentang jenengan, saya ceritakan seneng begini. Nah itu. Nah setelah selesai silaturahim tadi itu, beliaunya meninggalkan tempat itu, pamit Ibrahim kan. Pamitnya pesannya apa? Ya pesan kepada Ismail suamimu ya supaya merawat dan menjaga daun pintu rumah, nggak usah diganti. Ketika Ismail ini sudah pamit lagi keluar, nggak nunggu karena juga nggak tahu jelas kapan tekoe kan, pamit keluar. Lalu beberapa waktu kemudian Ismail datang. Nah tadi itu kok delani kok mari ono tamu ya Dek ya. Iya Mas gini cerita macam-macam, tanya. Oh gitu. Terus ada pesan apa? Iya pesan. Orang tua tadi itu pesan supaya jenengan disuruh menetapkan dan merawat menjaga daun pintu rumah. Oh gitu ya. Jadi pesan tadi itu saya tangkap betul. Ketahuilah dan sadarilah siapa yang datang kemarin itu. Nggih mboten tahu. Ya cuman tahunya dia laki-laki memberi nasihat. Tahulah itu adalah sebetulnya ayahku. Oh subhanallah gitu. Nah pesan supaya saya merawat dan menjaga daun pintu rumah nggak usah diganti itu maksudnya sampean itu di mata Abah sampean itu wanita yang baik yang berakhlak, maka maksud daun pintu rumah bukan ganti daun pintunya itu, tapi maksudnya perempuan itu seperti layaknya yang menutupi rumah supaya tidak nah itu perintah ayah supaya ditetapkan, berarti ayah ridho gitu loh, sehingga sampean itu tetap dijaga menjadi istri saya. Alhamdulillah. Nah,
dua sosok wanita dengan karakter yang berbeda, akhlak yang berbeda. Yang pertama melihat kok nyeroco saya jelek-jelek no bojo ya, sementara apa kak sepiro ayu gitu ya. Nah yang berikutnya itu wayu, sopan, santun orangnya itu, akhlaknya baik. Maka di situ Ibrahim itu merasa senang kalau Ismail dengan istri yang seperti ini. Tetapkan daun pintu rumah, jangan diganti lagi gitu. Ya. Nah dari cerita itu memberikan gambaran betapa pentingnya akhlak dan karakter suami, istri dan suami dalam rangka merajut kebersamaan cinta untuk membangun surga. Akhlak di mata Ibrahim ya, akhlak itu sangat penting. Dan yang paling menentukan apa nanti menjadi keluarga itu sakinah mawaddah itu ya akhlaknya. Mawaddah warahmah itu kan cinta yang harus diaplikasikan dalam arti cinta untuk memberi dan mendapat gitu. Mawaddah itu gitu. Memberi tapi kepentingannya supaya memberi itu dapat sesuatu. Ada udang di balik batu. Mawaddah itu di situ memberi. Nah, dalam kehidupan rumah tangga itu kan mawaddah ini harus diaplikasikan, saling memberi untuk mendapatkan gitu tuh. Nah, untuk memberi dan mendapat itu kan juga hubungannya dengan akhlak. Orang itu kalau akhlaknya nggak baik, ya nggak suka memberi tapi suka hanya menuntut aja gitu. Akhlak gitu kan. Nah, diaplikasikan, maka untuk bisa mengaplikasikan mawaddah warahmah supaya sakinah itu butuh akhlak. Maka sumber ketentraman, kenyamanan rumah tangga itu adalah akhlaknya suami istri itu. Dan kemampuan masing-masing pasangan suami untuk merespon akhlak pasangannya masing-masing. Itu kan mesti ada respon tuh nanti kan. Ya Allah bojoku wapi ini respon ngono syukur kepada Allah. Tapi kalau umpamanya ya Allah bojoku lah kok koyo ngene rek ngalang-alai mak lampir ngono. Iya. Ya jangan yang dirasakan kan itu nanti itu. Jadi akhirnya tingkatan ada kebahagiaan itu karena faktor pasangannya ya, seorang suami bahagia karena tergantung apa yang diberikan istri bahagia tergantung apa yang diberikan oleh suaminya itu. Nah, saling memberi dalam rumah tangga itu kan sangat ditentukan oleh karakter dan akhlak itu. Sehingga sangat esensial akhlak itu sebagai sarana untuk mewujudkan kenyamanan dan ketentraman rumah tangga. Sebab nanti kalau tidak diimbangi oleh akhlak, kadang-kadang malah suami istri itu yang katanya saling mencintai, tapi malah di kemudian hari bisa saling menikam dari belakang, saling memusuhi. Kalau sudah akhlaknya nggak nyambung, kan tidak sedikit toh seorang suami dibakar istrinya, dibunuh istrinya ketika dia tidur, ya karena saking manggale wong itu terus akhlaknya enggak ya itu kan, atau sebagaimana juga istri yang dibunuh oleh suami kan banyak juga itu akhlak itu. Dan disitulah gambaran bahwa ketentraman kenyamanan rumah tangga itu adalah target utama. Istilah kalau organisasi itu ada yang namanya visi target utama, lalu ada misi. Ya, misi itu mengaplikasikan modal cinta tadi itu, mawaddah warahmah itu. Nah, di situ akhlak itu menentukan sikap kepada suami itu kayak apa, sikap kepada istri kayak apa, itu menentukan kenyamanan pasangannya. Ya, walaupun namanya seorang suami itu nggak ingin cerai, tapi akhlaknya, tutur katanya itu kadang-kadang ya gak kepingin cerai tapi rasanya sumpah kayak aku dibojo ini. Nah, itu di situ pentingnya akhlak. Dan Rasul sendiri misi utamakan innama itu diutamima makarim akhlak. Aku itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dalam berumah tangga Rasul kan sudah juga menekankan fadfar bidzatiddin, pilihlah orang yang religius, yang agamis. Itu maksudnya bukan hanya beragama Islam, tapi bagaimana agama Islam itu memberi inspirasi dalam perilakunya, akhlaknya itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berguna dan bermanfaat. Nggih, nang Madiun kutanan terus tuku kupat nang Madura mesisan padha adohe. Nggih matur suwun pangeran sing bales ni wonten lepat njaluk sepura. Ustaz, tadi kan kisahnya Nabi Ismail dengan istrinya yang kemudian
disidak oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Ini kemudian dua istri menceritakannya berbeda. Artinya kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Ini ya, surat Al-Baqarah nggih. Saling menutupi bagaimana kelemahan suami Kekurangan, ya. kekurangan. Ini seperti apa dikaitkan dengan akhlak seorang suami atau istri? Iya, lah tadi itu kan gambaran kan istri tadi yang cerita kejelekan suaminya kan akhlak itu. Dan itu kan juga nanti salah satu momen seperti itu. Bisa saja nanti itu akhirnya di hadapan suaminya itu kan contoh kan menceritakan. Nah, ketika sudah di depan suami kan bisa saja nanti itu suami itu nggak ada harganya di depan istri, jelek-jelekan itu. Ya kan bisa saja. Ada yang Nabi itu kan jelas-jelas dimusuhi oleh istrinya kan, ya, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, kayak contoh itu kan akhlak kan itu. Nah itu kan sulit untuk mendapatkan tujuan utama bahagia dan tentram itu kalau punya istri model seperti itu akhlaknya itu. Maka yang melestarikan cinta itu diantaranya adalah akhlak pasangan suami istri tadi itu. Jadi penting itu akhlak. Udalwati suami, udalwati istri. Nah iya, bagian dari akhlak kan itu. Karena memang salah satu fungsi itu adalah tadi itu menutupi kekurangan pasangannya, ya, membantu pasangannya, saling membantu, kan gitu toh. Nah itu di situ. Nah untuk bisa punya semangat seperti itu kan akhlak itu yang menentukan itu, karakternya itu. Nggih, monggo. Aku tadi kan sempat diskusi tentang Haji Arafah itu loh, tentang perbedaan waktu antara Indonesia dengan Arab itu. Padahal ukurannya kan haji itu Arafah. Sehingga oleh orang Wahabi kan sudah di-blow up itu bahwa Indonesia itu tidak sesuai dengan syariat. Karena tidak mengikuti Arab Saudi. Mengukurannya haji Arafah. Arab Saudi Jumat ya. Selesai 2 hari berarti. Wukufnya Jumat. Jumat. Rio Sabtu. Nah, Indonesia Arafahnya kan Sabtu. Nah, itu. Jadi hadis itu dari Rasulullah Pak. Jadi gini, terus itu kan ukurannya kan orang haji. Ukurannya? Itu berlaku untuk orang yang haji Arafah itu, maksudnya tempat. Bab orang kalau haji sana, sudah ke sana terus nggak bisa ke Arafah, maka nggak sah hajinya, Pak. Kalau sudah orang ke Arafah, kemudian sudah selesai Arafah, terus apa itu hubungannya dengan umpamanya dia melakukan pelanggaran berhubungan suami istri setelah di Arafah, itu masih sah asalkan bayar dam. Ya. Ukurannya di situ. Tapi kalau umpamanya ketika di Arafah belum selesai kok sudah begitu, maka itu nanti dia bayar dam, nyembelih unta, tapi nggak sah loh, itu loh ukurannya di Arafah itu. Nah, ada kan orang ketika ke sana haji itu nggak bisa ke Arafah. Ada. Ya Allah. Kloter terakhir datang terus dia umroh dengan rombongan ke Telesut. Oh ya Allah. Orangnya nggak ketemu, dicari itu, dicari nggak ketemu. Sampai ketika tanggal 8 Dzulhijjah kan berangkat ke Arafah, belum ada jamaah itu di rombongan itu. Arafah selesai, Musdalifah malam, kan? Terus paginya ke Mina Jamarot, tahallul kan, terus menginap tanggal 11 Dzulhijjah di Mina lagi. Jamaah baru diantar ke tenda. Wah, Masya Allah. Nah, selama ini di mana Pak? Di Masjidil Haram, nggak mau keluar kemana-mana. Ya Allah. Berarti kan nggak ke Arafah itu. Nggak haji. Ya nggak haji loh gitu loh. Jadi ukur aja di situ. Itu bukan terus berlaku seluruh dunia haji Arafah itu. Terus kalau orang itu Arafahnya tidak sesuai dengan tanggal Arafah, itu kan urusan waktunya Arafah itu. Tapi yang diinginkan haji Arafah itu maksudnya orang berhaji itu ukurannya adalah ketika ia bisa wukuf di Arafah. Itu ya ukurannya. Nah, kita ini kan bukan orang haji. Jadi sekarang itu orang Arab ngarani Indonesia ini tidak syar'i kan? Ya istilahnya orang Wahabi. Kita masuk ya. Ya, harus suun. Baik, Dulur Raptor, kita lanjutkan kembali.
Anda juga bisa bertanya di nomor 081234939390. Sudah ada yang masuk ya? Sudah ada masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sumarga. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Ishak, semoga sehat, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak mau tanya, bagaimana ya caranya hadapi suami yang mata keranjang? Mau ingatkan tidak berani, takut marah. Tangannya pun mukul, tidak diingatkan saya sakit Pak, sakit hati Pak. Matur nuwun ngapunten saking hamba Allah. Bawakan keranjang aja Bu. Jadi tingkatan mata keranjang itu ada tingkatan dasar, artinya memang ada watak dasar. Wong lanang iku seneng nyawa wong wedok-wedok selain istrinya. Artinya juga manusiawi, kadang-kadang wong lanang itu delok wong liya ayu iku ya seneng nyawang wong ayu. Sehingga enggak nyawang istrinya sendiri. Bahkan kadang-kadang ketika di mobil nyopir itu istrinya di sebelahnya, tapi dia melihat perempuan di luar, dia melihat. Celalatan. Itu mata dasar laki-laki. Termasuk dikatakan mata keranjang itu kenapa? Karena kadang-kadang tidak merasa cukup dengan satu istri. Masya Allah. Maunya nambah lagi. Cuman karek ono sing wani apa sing gak wani gitu. Iya kan? Tapi ada maunya itu ya kepingin nambah lagi, tapi hubungannya dengan persoalan akhlak. Apa kalau aku sekiranya menambah lagi, terus kira-kira bagaimana rumah tangga aku, bagaimana istriku. Nah, di situ kan maka lalu istilah muncul isti dan isti-MI. Isti itu ada yang kepingin tapi takut istri, namanya ikatan suami takut istri. Tapi ada yang isti-MI. Ya, tidak menikah lagi, tidak selingkuh itu adalah karena apa? Ikatan suami takut menyakiti istri. Wah, ini mulia ini. Karena dalam pandangannya itu sesuatu yang paling menyakitkan istri itu ya seperti ketika cinta bercabang kan. Di mata seorang istri kan, ya kan begitu. Sudah apapun kau boleh menguranginya, termasuk belanja silahkan, asalkan jangan cinta yang kau bagi-bagi kan itu tuh. Jangan kau khianati, ya kan, jangan kau khianati cinta. Sekujur tubuh boleh kau sakiti kalau perlu berdarah-darah dengan pedangmu, asalkan jangan hati yang kau capek-capek dengan cinta itu kan, bisa begitu. Nah, gimana kalau ada laki-laki seperti itu? Maka salah satu solusinya itu adalah ya tadi itu memang tugas utama seorang suami itu, istri itu, supaya bagaimana suami itu tidak mata keranjang. Kenapa? Karena istri senantiasa mencukupi keranjangnya gitu loh. Paham? Iya. Berarti kan ada itu kok suami itu kan nayong bojoku koyo ngono. Bolak-balik iku bosen bolak nolak kak sudi ae ngene. Iya. Ya kan akhirnya kan ngono. Padahal aku ya sengkek duit banyak ngene tapi kok mbek aku dilayani kok mesti nolak ae. Ngene pengen delek maneh. Lho ngono lho. Maka itu bukannya nenku amfusakum ahlikum naro. Istri perlu mawas diri. Itu ya. Yang kedua, yang ketiga ya tentu tadi itu memang akhirnya memang ada tingkatan, memang watak dasar tadi itu seperti itu menyimpang akhirnya kadang-kadang itu. Kenapa? Karena diukur oleh nafsu saja suami itu. Nggak melihat resiko akibatnya, nggak melihat akhirat. Nah, itu bukannya dengan akhlak juga seorang suami itu. Jadi watak dasar tadi kepingin bertambah. Jadi gini, seorang laki-laki itu kalau sudah merasa mensejahterakan istrinya dan mampu, itu cenderung ingin berbagi. Oh, jangankan yang begitu, wong kadang-kadang iso membahagiakan istri aja sih ya, dia masih ingin berbagi lagi kok. Sementara kalau seorang istri itu kalau sudah merasa nyaman dengan pasangannya, cenderung ingin mempertahankan dan memperkuatnya. Jangan dibagi-bagi, itu bedanya di situ. Nah, orang lanang itu hubungannya dengan akhlak. Nah, nek koyo ngono iku ya apa? Ya tentu diingatkan dengan kata-kata, Mas, apakah barangkali selama ini nyuwun sewu saya kurang pelayanannya sampean itu? Iya. Terus gimana? Ya mungkin cerita gitu. Kan ada yang kadang-kadang itu enggak mau tahu menau gitu tentang perasaan seorang suami dalam hal itu gitu loh ya. Yo ngene iki aku. Wah kadang-kadang ngono to. Akhirnya ya lanang mau. Jadi itu kalau akhirnya nanti itu dasarnya temperamental dan kantor ngamuk-ngamuk, ya akhirnya ketika itu kan hubungannya dengan hati. Sering didongakno istri banyak-banyak istighfar,
barangkali ini bagian dari teguran Allah ketika memilih, ketika menikahnya dulu itu tidak begitu banyak pertimbangan tentang karakter dan moral si suami itu. Waktu itu pokoknya seneng, dari sugi, pokoknya mapan, ya kan? Nggak peduli begitu akhlaknya itu. Nah, ketika sudah berjalan kan akhlak ini menentukan. Istighfar, ya Allah, astagfirullah, mungkin aku punya kesalahan. Ternyata penting ya akhlak itu. Istighfar, mohon ampun. Nah, terus minta supaya hati itu difatihai. Setelah itu wis pasrahkanlah kepada Allah, tawakal tu Allah, aku bertawakal, aku sudah berikhtiar, aku sudah berindosat dengan Allah tentang suami ini. Apa indosat mau? Intensif doa, usaha tawakal ya. Nah, terus pasrahkan kepada Allah, aku serah ya Allah, selama aku masih mampu untuk bisa merawat dan menjaganya sudah. Tapi kalau sampai tingkatannya akhirnya dengan itu akhirnya suami itu zina terus, wes bukan hanya sekedar istilahnya, kan ada orang itu yang hanya ngomong-ngomong tok kan gitu, tapi yo enggak, kenyataan ini kan ono kan pelampiasnya hanya di kata-kata. Tapi gak ngelakoni, tapi ono wong sing gak pernah ngomong tapi moro-moro apa? Yo kentek akeh iku ya ora itu membahayakan itu. Air apa? Tenang menghanyutkan kan itu. Saking nemen ya bisa saja nanti kalau membahayakan kehidupan rumah tangga, termasuk mungkin hubungannya dengan kesehatan tadi itu, karena suami suka jajan tadi itu, karena keranjang kan bisa membahayakan, ya bisa saja minta cerai itu nanti. Kalau enggak ya sudah, aku mohon terbaik ya Allah, kalau sekiranya dengan cerai itu aku lebih buruk nasib saya, ya sudah apa adanya saya jalani, barangkali ini bagian daripada ujian saya untuk mendapatkan nilai dari kamu ya Allah. Sehingga kan ada orang itu dimuliakan oleh Allah di balik kekurangan akhlaknya suami, sebagaimana juga seorang suami dimuliakan oleh Allah di balik kekurangan akhlaknya istri. Pasrah dan banyak berdoa kepada Allah, istighfar dan istighfar. Iya. Ya, waktu sudah habis nggih. Sambil menikmati kehangatan pagi-pagi tadi ini. Ono apa? Tempe menjes sama apa iki? Dadar jagung. Alhamdulillah. Nikmat sekali. Balik ngene ngombe. Makasih, Bu. Teh anget. Muga-muga ingkang kula sampeaken menika dados keterangan sing manfaatipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.